Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Sekarang nih gue berada persis di atas jembatan Kanal Banjir Timur yang berada di jalan Cipinang Besar, teman-teman. Kali ini gue akan mengajak teman-teman untuk menyusuri Kanal Banjir Timur dari paling ujung di jalan Cipinang Besar sampai nanti ke paling ujung lagi di sebagian utara ya. Nah sekarang nih gue udah atas jembatan. Nah ke arah sana itu teman-teman adalah ke arah Pasar Gembrong atau Kampung Melayu juga bisa. Ini adalah arah ke Jalan Kebonanas. Nah sekarang gue mengajak teman-teman untuk melintasi jalur infeksi Kanal Banjir Timur dari paling ujung sampai ke ujung. Nah sekarang nih gue sudah berada di jalan Masjid Baitul Latif ya teman-teman. Ini merupakan jalan infeksi untuk Kanal Banjir Timur. Nah ini suasananya ya lumayan hijau. Nah sambil ngobrol ya teman-teman. Jadi sebenarnya gue tuh penasaran ya, atau teman-teman juga ingin tahu awal mulanya banjir Kanal Timur itu dibuat ya. Sebetulnya ini dibuat pada tahun 2003, walaupun rencana juga sudah lama teman-teman. Nah kanal ini dibangun untuk mengatasi banjir teman-teman, atau menampung aliran sungai dari beberapa sungai, dari Ciliwung, dari Sungai Ciliwung maksud saya, kemudian Sungai Cipinang ya, ada Sungai Buaran, Sungai Sunter. Nah itu ditampung di Kanal Banjir Timur ini teman-teman. Nah nama aslinya adalah Kanal Banjir Timur. Cuma teman-teman kadang-kadang atau orang lain kadang-kadang sebagian besar menyebutnya Banjir Kanal Timur yang disingkat dengan PKT. Dan nama umumnya adalah PKT ya, yang dikenal oleh masyarakat luas. Nah ini gue sekarang sampai di jalan Pahlawan Revolusi. Jadi jalur infeksi ini terpotong oleh beberapa jalan teman-teman. Nah, ini salah satunya nih, jalan Pahlawan Revolusi. Jadi gue harus muter kalau ingin mengikuti atau melintasi jalur Kanal Banjir Timur. Nah gue berputar di sini teman-teman. Nah ini dia. Nanti belok kiri lagi untuk kembali ke jalur Kanal Banjir Timur teman-teman. Nah ini dia nih, gue belok kiri ya. Nah sekarang ini sore ya teman-teman, sekitar hampir jam 4-an lah. Nah di jalur ini atau di jalan ini, di jalur Kanal Banjir Timur, kalau sore itu banyak pedagang kaki lima ya, lumayan ramai. Nah sini adalah waktu di mana mereka sedang bersiap-siap untuk berjualan, pedagang kaki lima ya, hampir setiap sore ya. Jadi sekitar habis asar lah sampai nanti malam ya. Ini sebelah kiri gue ini beberapa orang ya. Nah ini jalan ke arah yang rumah sakit Durensawit ya teman-teman. Nah, kita ini masih lurus. Jadi panjang sekali ya. Karena jalur Kanal Timur ini atau Kanal Banjir ini itu sepanjang 23 km. Ya gue sempat menyaksikan ya proses pembuatannya. Jadi ini merupakan proyek yang besar ya teman, di mana menggusur ratusan rumah, mungkin ribuan rumah ya, dari Jakarta Timur, Utara. Nah gue sih ingat sekali waktu itu yang di daerah sini nih, waktu kalau kita kalau nggak lewat jalan sampai nanti dari Pondokopi sampai Kampung Melayu itu rumah padat. Pada saat itu pemerintah berhasil memindahkan atau menggusur beberapa rumah ya, yang dibangun menjadi Kanal Banjir Timur. Nah sekarang setelah sekitar berapa tahun ya, 20 tahun lah, waktu 20 tahun lebih ya, hasilnya kita bisa lihat ya. Jadi beberapa sungai mengalir ke Kanal Banjir Timur itu. Dan pada hari Minggu atau Sabtu weekendnya ini digunakan untuk sarana olahraga. Jadi ada mereka yang berjalan kaki, kemudian
bersepeda ya teman-teman, dan sambil jajan ya, karena banyak pedagang-pedagang makanan. Akan jadikan tempat pusat kuliner ya sebagian orang di sini, karena memang makanannya macam-macam tuh. Itu ya, tentu saja murah ya. Nah, memang beberapa jalan memenggal atau memotong jalur kanal ini teman-teman. Tapi ada dalam arti ya, karena tidak bisa ya jalur ini diterabas terus, artinya kita harus putar dulu kalau kita ingin mengikuti atau melintasi jalur kanal Banjir Timur ini. Ini sekarang gue sudah hampir sampai daerah Duren Sawit ya, atau daerah ya Klender lah. Di depan gue ini ada potongan jalan. Nah, kembali gue harus putar kalau gue mau melintasi kanal Banjir Timur. Nah ini dia, ini udah masuk jalan sekarang, Jalan Raden Inten teman-teman. Itu perempatan depan ya. Depan tuh ada McDonald teman-teman. Nah karena gue mau melintas, gue harus putar nih. Karena gue harus mau melintas ke jalur, kembali ke jalur kanal Banjir Timur, gue harus putar. Nah, di sini gue putar. Nah ini apa namanya? Nah ini jembatannya ya, luas ya. Karena hampir 300 meter itu lebarnya. 100 sampai 300 meter. Dengan kedalaman tertentu ya. Tidak terlalu dalam tapi luas. Nah, ini belok kiri. Nah di sini juga kalau hari Minggu atau Sabtu ramai ya teman-teman, banyak yang dagang, terutama kuliner ya, karena digunakan untuk selain para pedagang itu ya, mereka konsumennya adalah orang-orang yang berolahraga di jalur ini, baik jalan kaki ya, baik bersepeda. Nah untuk mereka yang bersepeda memang atau suka riding bersepeda, kalau ingin menyusuri ya mulai dari jalan Cipinang Besar tadi sepanjang 23 km sampai ujungnya nanti. Nah ini jalur ini termasuk yang area yang paling awal ditanami oleh pohon-pohon besar ya. Artinya maksudnya paling awal ditanami pohon-pohon, sehingga sekarang pohon-pohon sudah besar dan sudah tinggi-tinggi dan teduh dan sejuk. Dan ramai sekali kalau weekend ya, Sabtu atau Minggu. Nah sekarang gue belok, karena lurus tuh masih buntu, nggak bisa teman-teman. Gue belok. Nah sini kita akan melihat. Nah ini adalah pintu air ya pertama sepanjang jalur kanal Banjir Timur, dari yang pertama tadi Cipinang Besar. Ini yang pertama. Nah gue harus belok kanan. Ini ambil sisi yang kiri ya kalau dari arah barat atau arah selatan mungkin ya, gitu. Nah, terus karena tidak semua jalur ini atau road ini terbuka ya untuk pemotor atau pemobil, sebagian ditutup. Kita harus milih yang mana yang dibuka. Nah, seperti ini misalnya gue ini nggak bisa lurus teman-teman, karena kalau lurus itu masih tutup. Jadi untuk melintasi jalur ini gue harus belok kanan dulu menyeberangi jembatan. Ini jembatan ciri khas jembatan kanal Banjir Timur atau BKT lah. Terus nanti setelah nyebrang ini gue belok kiri lagi teman-teman, karena gue ingin mengetahui ya atau menyusuri jalur ini sampai ujung nanti. Nah ini dia. Jadi kembali ke ini sisi kanan ya, karena kita mau ke arah utara, sisi kanan. Jadi BKT ini atau KBT ini diapit oleh dua jalur infeksi teman-teman. Nah ini sekarang sudah sampai gue di daerah Pondok Kelapa. Nah di sini nggak terpotong ya, kita bisa terus. Nah ini jembatan ke kiri itu ke apa namanya Klender, ke kanan Pondok Kelapa. Nih jalan Pondok Kelapa Raya teman-teman. Nah gue tuh masih lurus nih terus menyusuri jalan ini ya. Sore ini memang sejuk ya, nggak terlalu panas dan mendung ya. Kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap. Nah, gue sekarang nih akan memasuki wilayah apa namanya Pondokopi ya. Di ujung nanti ada jalan Pondokopi Raya. Nah, sebelah kiri gue nih adalah sungai atau
kanal banjir timur maksud gue, sorry. Nah, gue masih terus. Nah, sebagai informasi, di sebelah kanan gue ini teman-teman, kalau agak ke dalam itu adalah pemakaman ya, dimana almarhum Olga dimakamkan ya, daerah Pondok Kelapa. Nah, sekarang gue sampai di ujung, ini jalan Pondokopi Raya. Nah, di sini jalur terputus teman-teman ya. Nah, kita langsung menuju jalan Robusta. Ini masih jalan Pondok. Kalau ke kanan tuh ke Kalimalang, ke kiri ke Rumah Sakit Islam ya. Nah, sekarang gue masih lurus. Ini jalan sudah masuk jalan Robusta. Nah, nanti gue akan kembali lagi ke jalur kanal banjir timur, karena tidak bisa langsung ya, kita harus, karena terputus itu tadi teman-teman jalurnya. Nah, kalau belok kanan tuh ke arah Kranji, nah gue belok kiri kembali menyusuri jalur kanal KBT atau BKT teman-teman. Dan terus ya seperti biasanya terlihat ya, sepanjang jalur kanal ini memang hijau teman-teman ya, karena ditanami pepohonan. Nah, gue masih terus ya teman-teman. Nah, nanti kita lurus lagi. Nah, di depan tuh nanti kita terpotong lagi teman-teman, karena ada jalan di Gusti Ngurah Rai. Jadi kembali gue ini harus putar dulu ke melintasi jalan Gusti Ngurah Rai teman-teman, depan gue itu ya. Nanti kembali lagi setelah berputar jauh, kembali lagi karena nanti gue akan putar balik. Nah, sebelah gue ini flyover di atas rel kereta dekat stasiun Cakung teman-teman. Nah, flyovernya juga dibangun belum terlalu lama ya. Nah, ini dibangun karena untuk mengatasi kemacetan di penyeberangan rel kereta api stasiun Cakung ya, waktu itu sangat parah sekali. Nah, dengan dibangunnya flyover ini maka membantu mengatasi kemacetan dan juga memudahkan kepada masyarakat ya yang ingin misalnya dari arah Kampung Melayu ke arah Wali Kota, jadi tinggal naik flyover, terus baliknya ya dari Wali Kota ke arah Kampung Melayu juga bisa melalui flyover itu. Nah, ini gua ke arah barat ya, nanti ke arah barat terus ya. Nanti gue akan berputar kembali di bawah flyover dekat stasiun Pondokopi. Nah, ini masih di jalan Gusti Ngurah Rai. Ya, suasana nggak terlalu ramai karena ini hari libur ya. Sebelah kiri gue ini pom bensin. Nah, ini pom bensin yang kedua kalau nggak salah, kalau dari Kranji sampai Pondokopi ya teman-teman. Kalau ingin ngisi bensin, paling tidak ada dua. Oh, dari Kranji ya ada dua pom bensin. Tadi yang kedua, yang pertama di daerah dekat Kranji teman-teman. Nah, ini sebelah kanan gua adalah stasiun Pondokopi. Nanti gua akan berputar di bawah flyover itu teman-teman. Nah, flyover itu menghubungkan Jalan Raya Penggilingan dengan Gusti Ngurah Rai. Juga dibangun untuk mengatasi kemacetan ya, di lintasan rel stasiun Pondokopi. Sekarang udah nggak ada lagi kemacetan seperti itu, tapi berpindah kemacetannya ya karena dekat Buaran. Nah, ini gue belok kanan berputar, nanti kembali ke arah timur ya, ke arah timur. Nah, ini dia. Nah, gue terus. Nah, itu terlihat sebelah kiri adalah stasiun Pondokopi atau stasiun Klender Baru teman-teman. Nah, gue masih lurus karena gue akan kembali menyusuri jalur KBT atau BKT ya teman-teman, yang gue harus putar dulu untuk kembali ke jalur tersebut karena terpotong oleh jalan ini. Jadi ya memang kanal itu panjang sekali ya, 23 km lebih. Nah, gue terus ini. Di depan gue ini ada dua arah maksud gue. Kalau lurus itu ke Kranji teman-teman.
Nah kalau gue ini belok kanan naik ke flyover karena gue akan kembali ke jalur KBT. Nah nama jalan di sini berubah menjadi Jalan Raya Damai teman-teman. Jadi flyover ini namanya adalah Jalan Raya Damai. Nanti flyovernya turun berakhir di persis di pinggir tol dekat terminal bus Pulau Gebang. Nah sekarang ya kita bisa lihat dari atas ini di sebelah kiri gue itu ada gedung ya. Teman-teman bisa lihat itu adalah ini terhalang. Nah ini kalau bukan yang ini teman-teman. Jadi nanti sebelah kiri agak jauhan itu adalah gedung Wali Kota Pondokopi teman-teman. Memang kalau dari arah Kampung Melayu atau dari arah Klender kalau mau Pondokopi ya bisa lewat sini juga sih. Flyover ini ke Wali Kota, kalau mau ke Wali Kota bisa lewat sini juga teman-teman. Jadi, nah ini turunannya berakhir flyover ini di jalan arteri tol ya, tol yang ke arah Priok. Nah ini masih Jalan Raya Damai. Namun nanti di sisi kiri tol yang ke arah utara, ke arah Priok, nama jalan berubah teman-teman menjadi Jalan Cakung Cilincing ya. Nah ini dia, itu depan di tol ya teman-teman. Ini jalan arterinya. Nah ini nama jalannya adalah Jalan Cakung Cilincing teman-teman. Cakung Cilincing Barat. Nah sebelah kiri gue itu kampus Gunadarma teman-teman. Nah ini gue masih lurus ya, mengikuti jalan ini sampai nanti jembatan ya, jembatan tol. Nanti gue harus berputar di sana karena nanti gue akan kembali ke jalur PKT atau KBT teman-teman. Nah, ini gue belok, kalau kanan nggak bisa ya, forbidden. Gue akan belok dulu, nanti gue berputar. Nah gue nggak lurus teman-teman, gue berputar ke kanan ya. Kalau lurus itu ke arah Wali Kota Pondokopi atau ke arah Pondokopi atau ke arah Jalan Penggilingan Raya teman-teman. Nah gue nih belok kanan. Nah ini dia. Jadi ke arah Pulau Gebang atau ke arah terminal bus Pulau Gebang. Nah nama jalan sini juga sudah berubah lagi ya, menjadi Jalan Sentra Primer teman-teman. Nah, ini jembatan tolnya ya yang menghubungkan Wali Kota dengan Jalan Raya Pulau Gebang. Nah ini nanti gue belok kanan, nggak lurus teman-teman. Lurus ke Pulau Gebang, gue ke kanan ke arah terminal bus Pulau Gebang. Karena gue akan kembali ke waktu melintasi jalur PKT atau jalur KBT teman-teman. Aku berputar di sini nih, belok kanan, nggak lurus ya. Nah ini dia. Nanti depan gua ini sebelah kiri ada terminal bus Pulau Gebang ya, terminal bus yang terbesar menurut kabar ya, infonya kalau belum ada update baru di Asia Tenggara. Terminal bus terbesar di Asia Tenggara. Aku belok kiri teman-teman. Kalau kanan tuh ke arah Cakung atau ke arah Jalan Raya Bekasi ya teman-teman. Aku belok kiri. Dan nama jalan di sini juga berubah lagi menjadi Jalan Cakung Cilincing Timur teman-teman. Nah ini dia. Nama jalannya jadi berubah, Cakung Cilincing Timur. Nah sebelah kanan itu pintu tol ya teman-teman. Nah gue lurus. Nah di sebelah kiri ini masih ada pembangunan terminal bus Pulau Gebang ya. Tapi gue nggak lurus terus, gue harus belok kiri karena gue akan menyusuri banjir kanal lagi. Kalau lurus tuh ke stasiun Cakung teman-teman. Nah gue belok di sini nih. Nah belok sini teman-teman. Lumayan ramai yang parkir, nggak tahu ada apa ya. Nah di sini, nah ini juga udah masuk lagi ke jalur infeksi kanal banjir timur ya. Ya sejuk ya, hijau karena banyak pohonan. Gue lurus terus teman-teman.
nanti jalur ini akan memotong beberapa atau ada beberapa simpangan-simpangan jalan ya, yang mutus dan yang langsung. Kalau mutus ya kita putar lagi, kalau langsung kita langsung. Nanti di depan gua ini ada jalan simpangan, yaitu jalan raya Pulau Gebang ya, masuknya ke Pulau Gebang Raya atau jalan raya Pulau Gebang lah, gua nggak tahu ya. Nah ini dia nih teman-teman. Jadi kalau kiri itu ke arah Pulau Gebang, yang bisa juga ke arah Jalan Bekasi Raya. Kalau kanan tuh kembali ke arah Stasiun Cakung. Tapi gue lurus terus ya di sini. Nah gue masih lurus menyusuri jalur infeksi kanal banjir timur. Sampai di mana nanti kita atau teman-teman bisa lihatnya, ujungnya dari KBT atau BKT ini teman-teman. Jalurnya sejuk ya, seperti gua katakan tadi, untuk mereka yang suka bersepeda atau riding atau cycling ya, atau mungkin juga buat latihan lari maraton juga lumayan, karena jaraknya lumayan jauh ya, dan aman lah. Kalau pagi hari aman. Nah ini jalan simpangan Rawa Bebek ya teman-teman. Kiri itu ke Rawa Kuning, kanan Rawa Bebek ya. Tapi aku masih lurus terus. Nah di sini pepohonan ada di sebelah kiri ya, di sebelah kanan hanya pepohonan rendah seperti pohon pisang, karena memang karena memang tidak ada sisi untuk tanaman pohon besar ya, karena itu di tepi kali atau sungai BKT atau banjir kanal ya, sehingga sebelah kanan tuh ya yang ada pohon-pohon pisang, pohon-pohon pendek, tapi sebelah kiri lumayan agak hijau ya. Nah kembali terpotong, kembali ada simpangan di jalur ini ya. Nah ini kita di depan tuh jalur atau jalan raya Bekasi atau Bekasi Raya teman-teman. Nah, gua harus putar lagi nih kalau gua mau lurus melintasi jalur kanal banjir timur, karena nggak bisa lurus ya. Gua harus melintasi jalan raya Bekasi. Nanti kalau ada putaran ya, di putaran pertama gua harus mutar ya, agar bisa kembali nanti melintasi jalur KBT atau BKT. Nah ini dia teman-teman, yang nggak terlalu ramai karena hari ini ada hari libur ya teman-teman. Nanti pas ya ada putaran gue berputar ya. Ya udah kelihatan mendung nih, di awal tadi agak cerah, sekarang ini kembali terang lagi. Jadi memang kadang-kadang cuaca nggak bisa diprediksi, kadang gelap, kadang terang. Ini halte Transjakarta. Nah setelah halte ini ada putaran ya, gue akan putar kanan nih, nanti akan kembali ke jalur KBT atau BKT. Nah ini putaran teman-teman, dan nyaman sih di waktu-waktu ini untuk berkendaraan motor ya, bersama istri teman-teman, sambil santai, sambil buat video gitu ya. Ini terus, nah ini ke arah timur nih, ke arah Bekasi. Nanti ada jembatan ya, di jembatan KBT yang gue belok kiri ya, kembali ke arah jalur KBT atau jalur BKT teman-teman. Nah sekarang nih gue masih lurus ya, masih lurus. Nah di sini sebelah kiri teman-teman ada pom bensin ya, setelah halte Transjakarta. Jadi sebagai informasi kalau teman-teman ingin beli bensin, nah sebelah kiri ini nanti ada pom bensin ya, Pertamina teman-teman. Nanti setelah pom bensin gue lurus. Gue masih lurus teman-teman. Nah ini di depan ada belokan ya, nah gue belok kiri. Nah, itu jembatan perbatasan antara Jakarta Timur dan Bekasi ya teman-teman. Di BKT ini juga sebagian dia menjadi batasan antara wilayah Jakarta dan wilayah Bekasi. Nah ini jalan baru sebetulnya, nanti juga yang menghubungkan ke jalur infeksi kanal banjir timur ya. Nah ini dia, nanti gue belok lagi terus sepertinya ada apartemen baru atau rumah atau rusun baru ya teman-teman. Nah ini kembali ke jalur inspeksi kanal banjir timur teman-teman. Nah gue akan lurus ya,
seperti gua ada katakan tadi, memang setelah ke arah utara itu tanaman besar di sebelah kali itu nggak ada teman-teman, hanya ada tanaman pisang ya, karena nggak ada ruang atau lahan untuk menanam pohon. Beda dengan di area maksud gua di area duren sawit atau area pondok kelapa, pondok kopi itu masih bisa ditanami. Tapi kalau ini sepertinya hanya sebelah kiri ya. Walaupun sebelah kiri ini juga nanti akan dijadikan jalan ya teman-teman, dan lintasan jalan utama lah yang mungkin membebas lahannya belum semuanya. Jadi sistem itu ya, sepertinya pemerintah membangun jalan sudah di area yang sudah dibebaskan. Ini tahap demi tahap ya. Ini sebelah kiri udah ada sebagian dibangun, dicor, sebagian belum ya, karena mungkin belum dibebaskan. Nah ini di sebelah kanan kita ini kelihatan ada pintu air ya teman-teman. Nah ini merupakan pintu air kedua ya. Tadi yang pertama di daerah duren sawit. Jadi fungsi pintu air di BKT ini adalah mengendalikan air ya. Jadi mengatur volume air ya, dari aliran sungai ke laut ya teman-teman. Nah ini sini agak sepi ya, karena jalur ini memang jalur yang bukan menjadi lintasan utama. Tapi kalau pagi mungkin ramai atau hari kerja ya, karena bagi mereka yang ingin kerja di daerah utara Priok, ini salah satu alternatif jalan yang bisa digunakan dan tidak macet gitu ya. Dan jalan juga lumayan bagus ya, walaupun coran ya nyaman lah pakai motor atau mobil ya teman-teman. Aku masih lurus nih, melintasi atau menyusuri jalur infeksi kanal banjir timur. Ini jalan Kali Abang Rorotan ya, kiri Rorotan, kanan Kali Abang. Nah gue masih lurus terus. Nah ini sudah hampir mendekati ujungnya teman-teman. Ini kalau nggak salah udah masuk sebagian Jakarta Utara nih teman-teman. Nah, seperti biasa yang terlihat adalah tanaman pisang sebelah kanan dan tanaman keras sebelah kiri. Tapi tanaman keras yang tidak produktif ya, artinya hanya dibuat hijauan teman-teman. Ini luas sekali ya, seperti terlihat banjir kanal banjir ini. Nah itu adalah yang di atas, itu adalah jalan tol ya teman-teman. Jalan tol dan juga belum lama dibangun, jalan tol Cibitung Cilincing teman-teman. Ya kita masih terus ya. Nah sini semakin jarang ya tanaman-tanaman tingginya. Beda dengan tadi ketika masih di wilayah Jakarta Timur. Di utara ini agak jarang sekali ya, karena memang dulunya ini persawahan ya. Karena sebagian besar masih ya saat ini sebaik itu masih ada persawahan teman-teman, seperti padi dan sebagainya. Nah tadi itu terlintas pintu air ketiga atau terakhir. Nah ini ada jembatan Jalan Marunda ya teman-teman. Nah kita sudah hampir ujungnya teman-teman. Nanti jembatan ini gue harus balik kanan karena gue akan kembali menyusuri jalur infeksi KBT ya teman-teman. Nah ini dia, ini sudah di daerah Marunda ya, atau nama jalannya sudah berubah ya depan itu. Nah gue harus belok kanan dulu untuk melintasi jalur BKT atau KBT ya teman-teman. Nah ini jalan raya ya, Marunda Makmur jalan. Nah gue terus melintasi jembatan ini ya teman-teman. Nanti ketika di ujungnya gue belok kiri karena gue harus kembali menyusuri jalan inspeksi kanal banjir timur. Nah ini gue mendekati ujung dari jembatan ini teman-teman. Nah ini gue belok kiri ya, belok kiri kembali menyusuri jalur infeksi kanal banjir timur teman-teman. Nah ini dia ya, beda sekali ya suasananya ya. Ini mendung teman-teman, ini hampir jam 5 ya. Jadi memang waktu aktual untuk
menyusuri jalan kanal Banjir Timur ini sampai ujung, dari ujung ke ujung itu 1 jaman lah teman-teman. Di videonya nggak ya, tinggal sekitar 30 menitan ya, dan kecepatan yang memang kecepatan yang gue tempuh itu tempuh sekitar 25, 30, 40 ya, karena nggak bisa lebih dari itu, dan gue mengambil kecepatan yang nyaman untuk berkendara ya, untuk menikmati perjalanan. Nah, ini sudah ujungnya hampir ujung kanal Banjir Timur. Terlihat ya muara sungai, karena sudah dekat laut dan luas sekali, walaupun terlihat banyak eceng gondok ya teman-teman. Sebetulnya area ini berpotensi untuk dijadikan tempat wisata ya. Mungkin Pemda setempat bisa mengalokasikan dana ya, untuk membuat tempat wisata. Ini potensial sekali teman-teman. Nah, seperti ini kan masih sepertinya ya banyak tadi sebelah kiri perahu-perahu nelayan teman-teman ya. Dan tempat ini tidak jauh dari tempat wisata Rumah Sepitung atau Masjid Sepitung yang berlokasi persis di seberang sungai ini teman-teman, atau di sebelah barat ya. Ini pun sebenarnya lumayan potensial ya kalau diciptakan menjadi tempat wisata, dengan nanti tentu saja ada pusat kulinernya teman-teman. Karena ini sepertinya terawat ya, seperti kumuh. Banyak perahu-perahu nelayan di sebelah kiri yang mungkin sedang tidak aktif ya. Nah, ini perahu-perahu nelayan teman-teman. Nah, ini masih jalan coran ya teman-teman. Nah, ini hampir mencapai ujung BKT ya, di wilayah utara. Nah, ini sudah masuk Marunda teman-teman ya. Tapi gue masih lurus, gue ingin tahu ujungnya di mana atau ujung jalan ini di mana. Yang sebelah kiri masih terlihat beberapa perahu nelayan yang sedang bersandar ya, tidak aktif ya. Nah, itu di depan kita sudah laut lepas ya teman-teman. Sayang udaranya kurang cerah. Kalau cerah ini terlihat indah ya. Nah, ini gue masih terus nih teman-teman. Gue ingin lihat ujungnya di mana jalan ini. Masih terlihat perahu-perahu nelayan yang bersandar atau disandarkan karena sedang tidak aktif ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman ujung dari kanal Banjir Timur. Demikian untuk video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.